Mereka harus memutuskan setiap saraf sensorik yang menghubungkan ke otak untuk menghilangkan panca indera si pria tua tersebut. Si pria tua ini merasa tertekan karena dia selalu mendengar suara dari almarhum istrinya yang selalu berbicara kepadanya. Tidak hanya itu, dia juga mendengar ratusan suara yang sangat keras dan menolak untuk meninggalkannya sendirian. Pria tua tersebut tiba-tiba berteriak dengan keras, membanting dirinya sendiri serta mencakar matanya karena dia mengalami stres yang sangat berat dan berharap dapat merasakan sesuatu pada fisiknya. Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe di Suhi agar aku makin semangat dibikin konten yang menarik ke depannya. Kali ini kita akan membahas mengenai suatu eksperimen gila dan bikin kita ketakutan saat mendengarnya. Kalian percaya nggak kalau ada nih suatu eksperimen yang membuktikan bahwa kita ini dapat bicara dengan Tuhan? Gimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas. Jadi pada tahun 1983 ada nih para ilmuwan yang sangat alim dan sangat berilmu, terutama ilmu agama. Tapi saking berilmunya para ilmuwan ini, mereka nekat melakukan suatu eksperimen untuk membuktikan dan menemukan cara agar dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Para ilmuwan ini berteori bahwa panca indera inilah yang membuat manusia tidak sadar akan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, manusia yang tidak memiliki panca indera akan merasakan kehadiran Tuhan melalui pikirannya sendiri. Sebagai subjek eksperimennya, para ilmuwan ini menggunakan sukarelawan, yakni seorang pria tua yang mengaku sudah tidak punya keinginan untuk hidup. Kemudian para ilmuwan ini melakukan operasi yang sangat rumit kepada subjek eksperimennya. Mereka harus memutuskan setiap saraf sensorik yang menghubungkan ke otak untuk menghilangkan panca indera si pria tua tersebut. Meskipun fungsi otot si pria tua itu masih dipertahankan, tetapi dia tidak dapat lagi melihat, mendengar, meraba, mencicipi, bahkan merasakan. Setelah operasi itu selesai, si pria tua ini hanya bisa sendirian dengan pikirannya sendiri. Para ilmuwan kemudian memantau saat pria tua itu berbicara dengan lantang tentang pikirannya dalam kalimat-kalimat yang campur aduk dan tidak jelas, yang bahkan tidak bisa dia dengar sendiri. Namun para ilmuwan ini tidak percaya terhadap pengakuan si pria tersebut dan menganggap bahwa si pria itu cuma mengalami gejala-gejala gangguan jiwa saja. 2 hari kemudian si pria tersebut menangis karena dia mendengar suara-suara dari almarhum istrinya yang sudah meninggal dunia. Awalnya para ilmuwan ini tidak percaya terhadap pengakuan dari pria tersebut, tapi pria ini terus menyebutkan nama-nama kerabat dari para ilmuwan yang sudah meninggal dunia. Si pria tua ini pun juga menyebutkan informasi yang sangat rahasia, hanya diketahui oleh pasangan serta orang tua dari para ilmuwan ini. Di titik ini, para ilmuwan sudah mulai percaya dengan pengakuan si pria tua tersebut dan mereka beranggapan bahwa eksperimen yang mereka lakukan sebentar lagi berhasil. 7 hari kemudian berlalu, si pria tua ini merasa tertekan karena dia selalu mendengar suara dari almarhum istrinya yang selalu berbicara kepadanya. Tidak hanya itu, dia juga mendengar ratusan suara yang sangat keras dan menolak untuk meninggalkannya sendirian. Saking tertekannya pria tersebut, dia meminta tolong kepada para ilmuwan untuk diberikan obat penenang sehingga dia dapat tertidur agar terhindar dari suara-suara keras yang selalu mengganggu pikirannya. Strategi Pak Tua ini ternyata berhasil selama 3 hari, tapi tak lama kemudian dia malah mengalami teror yang sangat menakutkan pada malam harinya. Si pria tersebut mengaku dia dapat melihat, mendengar almarhum istrinya yang sudah meninggal. Keesokan harinya, pria tua tersebut tiba-tiba berteriak dengan keras, membanting dirinya sendiri serta mencakar matanya karena dia mengalami stres yang sangat berat dan berharap dapat merasakan sesuatu pada fisiknya. Pria tua ini berteriak dengan histeris karena dia selalu mendengar ratusan suara orang yang sudah mati selalu memekakkan telinganya. Mereka semua berbicara tentang neraka dan akhir dari dunia ini. Pada suatu saat, tiba-tiba dia berteriak, "Tidak ada surga, tidak
ada pengampunan. Selama 5 jam berturut-turut, pria tua tersebut memohon agar dirinya dapat dibunuh. Namun para ilmuwan ini meyakini bahwa pria tua tersebut hampir bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sehari kemudian, pria tua ini tidak dapat lagi berbicara dan mengeluarkan kalimat yang tidak jelas. Dia pun semakin emosi dan menggigit daging pada lengannya untuk melampiaskan amarahnya. Para ilmuwan ini pun berusaha untuk masuk ke ruangan tersebut dan menahan pria tua tersebut agar tidak bisa membunuh dirinya sendiri. Setelah beberapa jam terikat, pria tua itu pun tidak lagi berteriak dan meronta-ronta. Dia menatap kosong ke arah langit-langit dan mengeluarkan air mata yang mengalir di wajahnya. Selama 2 minggu, pria tua tersebut selalu menangis tanpa adanya suara, sampai membuat dirinya sendiri dehidrasi. Lalu pada hari itu pria ini menoleh, padahal dia sendiri mengalami kebutaan. Untuk pertama kalinya, dia melakukan kontak mata kepada para peneliti eksperimen ini. Lalu dia berbisik, Saya telah berbicara dengan Tuhan, dan Dia telah meninggalkan kita. Setelah kejadian itu, tanda-tanda vital dari pria tua ini tidak lagi bekerja dan dia tiba-tiba meninggal dunia.